Pak Pendeta Herman, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang kita berada di ujung daripada 2000 tahun itu. Dan tidak lama lagi kita akan menyaksikan kejadian tentang 3,5 tahun terakhir ya. Dan kita berdoa supaya kita tidak sampai ke sana. Kita berdoa supaya kita akan ikut pengangkatan, ya, rapture, pengangkatan datang dari Tuhan. Nah, untuk itu kita mereview dengan apa yang terjadi, yang sudah kita bahas waktu yang lalu, di mana pembinasa keji yang muncul di Daniel pasal 9 ayat 27 terakhir itu berbeda dengan raja ya, dengan raja yang akan datang itu. Raja yang menggenapi semua nubuatan itu berbeda. Itu pembinasa itu dikatakan bahwa dia berdiri di bait suci ya. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 itu, di mana pembinasa keji dia berdiri di bait suci. Nah, jadi sampai dia berdiri itu adalah sebagai simbol di mana dia itu dilantik sebagai pemimpin dunia. Jadi antikris itu akan dilantik sebagai pemimpin dunia. Nah, tapi kita tidak akan sampai ke sana. Kita berdoa supaya kita tidak sampai pada pelantikannya. Ya. Kita berdoa supaya kita diangkat. Ya. Kita mengalami rapture. Nah, untuk itu kita akan menyambung pengajaran itu di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai 12 ya. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi ini adalah sambungan dari Matius pasal yang ke-24 kemarin, di mana si pembinasa itu pada akhirnya dia berdiri di bait suci. Artinya dia dilantik ya. Karena semua orang itu kalau dilantik itu pasti berdiri. Tapi dalam 2 Tesalonika ini kita diingatkan Tuhan ya, supaya boleh gelisah, tidak boleh bingung ya, untuk menantikan kedatangan Tuhan ya. Kita harus memiliki satu pengetahuan yang benar tentang hal ini, bahwa dikatakan bahwa ada waktu masa di mana orang akan anak-anak Tuhan itu akan merasa bingung ya dan gelisah, karena seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Nah, itu. Jadi ada masa di mana dikondisikan seperti itu ya. Tetapi firman Tuhan katakan ayat yang ketiga, jangan kita memberi diri disesatkan dengan cara bagaimanapun ya. Artinya kita perlu dengan banyak pertimbangan, dengan hikmat yang luar biasa untuk menimbang segala hal ya yang akan terjadi pada hari-hari yang terakhir ini. Dikatakan bahwa sebab sebelum hari itu ya, sebelum hari Tuhan, hari itu adalah hari Tuhan atau kedatangan Tuhan, dikatakan harus datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka. Jadi akan datang dahulu murtad ya, kemurtatan dengan manusia durhaka. Jadi kedatangan antikris itu berbeda dengan pelantikannya ya. Kalau kita baca dalam 2 Tesalonika ini, dia mau duduk di bait suci ya. Jadi kalau di dalam Matius pasal 24 dia berdiri ya, di dalam Tesalonika ini kita melihat dia mau duduk ya, dan mau menyatakan dirinya sebagai Tuhan ya. Kalau dia duduk itu artinya dia sudah memegang kekuasaan ya, secara baik de facto maupun de jure itu dia sudah dilantik, dia sudah berkuasa kalau dia duduk. Tapi dia belum duduk ya, dia baru mau duduk. Jadi antara dia dinyatakan ya, sampai antara dia dinyatakan, antikris itu dinyatakan sampai dia mau menyatakan dirinya ya, itu berbeda ya. Dia dinyatakan sampai menyatakan diri itu berbeda. Jadi firman Tuhan kan sebelum kedatangan Tuhan, si antikris itu, manusia durhaka itu harus dinyatakan dulu ya. Artinya dia muncul keberadaannya, dia muncul sebagai orang yang berkarisma, dan dia ditunjuk oleh orang bahwa ini memenuhi syarat sebagai pemimpin dunia ya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa sebelum hari Tuhan itu harus datang dahulu dua ini, yaitu murtad dan manusia durhaka.
ya. Harus datang dahulu murtad sama manusia durhaka. Kenapa murtad? Ya, karena ini akan terjadi secara massal, secara global, ya. Kenapa murtad? Karena masa itu, di mana masa akan terjadi satu kegerakan yang besar sekali, ya, kegerakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, 2 kali ganda, sehingga bukan dengan manusia, bukan pekerjaan manusia, tapi dengan tangan Tuhan, di mana Tuhan menjamah hati semua orang, dan begitu banyak sekali orang akan bertobat, akan terjadi satu kebangunan rohani, satu lawatan Tuhan, di mana akan terjadi hujan awal sama hujan akhir itu secara bersama-samaan, di mana para penabur sama para penuai akan susul menyusul, ya. Jadi itu dia terjadi masa di mana banyak sekali orang akan bertobat. Itu sebabnya dikatakan bahwa akan terjadi murtad, ya. Di sanalah terjadi kemurtadan. Karena banyak sekali orang akan kembali menyangkal imannya karena penganiayaan. Justru kegerakan ini, kebangunan ini terjadi berjalan bersamaan dengan penganiayaan, ya. Bersamaan dengan tribulasi, ya. Penganiayaan besar itu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua juga kenapa terjadi murtad itu disebabkan oleh pekerjaan si antikris ini, ya, karena dialah yang menyebabkan di mana orang-orang itu semua akhirnya dikondisikan sedemikian rupa, orang itu akhirnya memakai tanda, ya. Di Wahyu pasal yang ke-13 itu tanda 666 itu, ya, dikondisikan. Dialah yang mengkondisikan orang akhirnya memakai tanda itu. Dan hari-hari ini sudah semakin dekat kita melihat di mana nantinya kita pada akhirnya akan menggunakan teknologi yang namanya digital, ya, teknologi digital, di mana semua orang itu tidak lagi pakai paper, tidak lagi pakai kertas, ya, semua secara digital, ya, di mana SIM, kartu penduduk, ATM itu semua digitalisasi nanti, ya. Kalau Peduli Lindungi sekarang sudah digital, ya, kita divaksin, dikeluarkan sertifikat. Nah, sertifikat kita yang kita punya itu nggak perlu dicetak, sudah ada di HP, itu secara digital, ya. Kita tinggal munculkan khasnya, gitu, ya. Kalau kita mengadakan perjalanan itu pasti diminta di bandara, di mana itu digital, ya. Nanti ke depan ini orang-orang akan berbelanja tidak lagi pakai uang tunai. Ya, sekarang sebenarnya sudah banyak yang kita pakai uang tunai, tetapi masih secara manual, ya. Tapi nanti kemudian orang akan secara digital, di mana kalau kita masuk swalayan itu tidak perlu lagi kita mengeluarkan dompet atau ATM atau kartu kredit, ya. Tinggal kita ngambil barang-barang, lalu kita ke kasir, begitu di total itu langsung kita bawa pulang saja, ya. Karena kalau kita di saldo kita ada uangnya, pasti langsung terpotong, gitu, ya. Asal kita kasih tinggal kita pencet pinnya sudah, ya. Kita pulang bawa barang tanpa mengeluarkan uang, ya. Itu digitalisasi. Jadi semua akan serba mudah. Mungkin kita hanya pegang HP saja, tidak perlu kartu KK, tidak perlu kartu KTP, tidak perlu SIM, ATM, semua sudah disatukan, ya. Nanti akan jadi seperti itu, ya. Nah, jadi itu memudahkan semua orang, sehingga itulah yang menyebabkan orang itu akhirnya menerima tanda. Jadi ada dulu kan barcode itu tanda garis-garis tipis tebal itu panjang gitu. Tapi sekarang segi 4 kubus itu yang namanya QR itu, ya. Nah, itu sekarang sudah mulai sudah mulai digunakan, gitu, ya. Orang sudah QR-nya itu sudah dipakaikan di tangan atau di dahi, ya. Jadi dengan data-data yang ada semua itu yang buat kita itu bisa melakukan transaksi tanpa mengeluarkan uang tunai, ya. Nanti akan menuju ke sana. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan buat kita semua, ya. Kalau praktek ekonomi kita masih pakai teknologi di handphone, ya, atau kartu, itu nggak masalah buat kita. Tapi saya ingatkan kalau itu semua, atau vaksin, ya, sertifikat vaksin, ya,
sudah melekat ke tubuh kita itu, patutlah kita berawas-awas kita menolaknya. Harus kita menolaknya itu ya. Betapapun kita harus mengalami kesulitan ya. Kalau hari ini kita peduli lindungi masih di handphone, ya masihlah bisa ditoleransi ya. Tapi itu sudah pekerjaan antikris itu ya. Nanti kita akan menuju ke digitalisasi, di mana semua akan melekat ke dalam tubuh. Ya, akan menempel ke tubuh kita. Itu patut kita waspadai, patut kita menolak. Ya. Memang banyak sekarang hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dengan waspada yang luar biasa menolak vaksin karena takut dengan itu ya. Tapi sebenarnya sudah terlambat kalau kita mau anti divaksin karena takut antikris, itu udah terlambat, karena kita KTP ya, kartu akte kelahiran ya, kartu kakak semua sudah QR semua ya. Kalau kita coba berurusan ke Dukcapil itu pasti nggak ada tanda tangan di sana, itu sudah QR semua itu. Jadi sudah terlambat sebetulnya ya. Kalau kita mau begitu harus selektif. Tapi sebetulnya masih bisa kita toleransi semua itu. Cuman jangan sampai semua aktivitas itu sudah melekat ke dalam tubuh kita. Ya, karena itu Wahyu pasal 13. Nah, dalam 2 Tesalonika dikatakan berawas-awas ya, bahwa akan datang dahulu murtad. Nah, itu salah satu penyebab orang murtad itu, selain aniaya, mereka tidak mau hidup dalam kesulitan, tidak mau menderita. Anak-anak Tuhan yang hidup dengan manja-manjaan, ya, yang uangnya banyak, tidak mau dipersulit, ya mereka akhirnya ikut. Nah, itu yang membuat orang banyak yang murtad, ya. Kemudian datang manusia durhaka, harus datang. Dikatakan dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, ayat yang ketiga. Nah, ini dinyatakan, itu bukan menyatakan ya. Nanti di bawah ayat ini kita melihat dia mau menyatakan dirinya. Tapi dinyatakan itu dia dimunculkan orang ya. Dia punya karisma yang luar biasa, dia bisa melakukan mujizat-mujizat yang disebut dengan mujizat-mujizat palsu ya, tanda-tanda ajaib. Mujizat-mujizat palsu itu mujizat-mujizat yang memang real ya, yang terjadi. Tapi kenapa disebut dengan palsu? Karena itu bukan murni berasal dari Tuhan. Ya, itu berasal dari kuasa-kuasa yang lain. Selain dia punya kuasa-kuasa yang seperti itu, kuasa supernatural, orang ini betul-betul punya karisma, dan dia juga seorang yang intelek, ya, orang yang pintar gitu ya. Jadi dia punya karisma seperti itu, kuasa, baik secara kuasa dinamis itu, kuasa yang melakukan mujizat, dia juga punya karisma ya. Dia dinyatakan dulu. Ayat yang keempat dikatakan yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut dan disembah sebagai Tuhan. Ya. Bahkan ia duduk di bait Tuhan dan mau menyatakan diri. Nah, jadi ini belum ini ya. Ini sebetulnya dia belum. Nah, disinilah kunci di mana orang yang menganut post tribulasi itu sesuatu yang kalau kita langsung menafsirkan, oh kalau begitu sebelum kita diangkat muncul dulu antikris ya, antikris dulu menguasai kita selama 3,5 tahun. Enggak gitu ya. Jadi ini sesuatu yang salah ya. Pengangkatan itu, kita diangkat itu antara di mana antikris itu muncul ya, tapi dia belum dilantik, dia baru dinyatakan, dia belum menyatakan diri, dia baru dinyatakan. Bahkan dia katakan dia duduk di bait Tuhan dan mau menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dia belum berkuasa, dia baru mau menyatakan gitu ya. Ini berbeda ini, kita harus tahu betul itu. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Sekarang kamu tahu bahwa apa yang menahan dia. Nah, ini kuncinya ya. Jadi apa yang menahan dia? Apa yang menahan antikris itu sehingga dia belum dilantik, belum berkuasa, dia begitu getolnya terburu-buru, sangat kepingin mau duduk ya. Tapi dia belum dilantik. Matius pasal 24 dia berdiri di bait situ, dia masa dia dilantik. Setelah dia berdiri baru duduk ya, orang dilantik dulu baru berkuasa. Tapi dia sudah muncul gitu, mau ambisinya luar biasa, mau ingin berkuasa, mau ingin duduk, mau ingin dilantik, tapi belum terjadi itu. Ya, kenapa belum terjadi? Karena ada sesuatu yang menahan dia. Nah, apa yang menahan dia? Yang menahan dia itu adalah eklesia. Itulah gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itulah kita semua yang hari ini ada, yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan.
kita inilah yang menyebabkan antikris itu belum bisa dilantik. Ya. Karena kita inilah yang menahan dia. Ya, kita inilah yang diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk melayani dia, untuk menginjil, untuk menyatakan kebenaran. Ya, kita inilah yang menahan dia. Nah, itu sebabnya dia dengan kemarahan yang luar biasa. Ya, antikris ini dia marah sekali. Dia mencari apa yang menjadi penyebab sehingga dia terhalang untuk berkuasa. Dan diketahuilah bahwa yang menahan dia itu adalah gereja Tuhan. Sehingga dengan kelicikannya, dengan kuasanya dia menganiaya gereja Tuhan. Ya. Itu terjadi penganiayaan yang luar biasa. Lalu bertambah banyaklah orang yang murtad. Ya. Dan sekarang kamu tahu bahwa apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang ditentukan bagi dia. Baru dia akan menyatakan dirinya. Ada waktu di mana dia Tuhan tentukan ya untuk berkuasa. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Sebetulnya rahasia yang bukan rahasia lagi ya. Ini suatu pengetahuan umum. Dikatakan secara rahasia itu sebetulnya bagi orang-orang yang tidak mengenal firman ya, orang-orang yang tidak baca firman. Itu secara rahasia. Tapi bagi kita itu terbuka lebar ya. Saudara, kalau ada video yang muncul di layar handphone kita di mana di gedung PBB itu sudah ada ditempatkan mereka itu patung ya. Yang dikatakan secara tidak sengaja itu muncul kok seperti gambaran binatang yang tidak lazim, binatang yang aneh gitu ya, seperti singa yang punya sayap gitu, dan itu sebetulnya mirip sekali dengan Wahyu pasal yang ke-13. Itulah gambaran tentang antikris, dan dia warna-warni di tubuhnya itu tentang LGBT gitu ya, LGBTQ. Apakah itu secara kebetulan? Bukan, itu udah secara kebetulan. Itu memang didesain ya, didesain yang luar biasa, tapi tanpa pengetahuan daripada iblis. Itu adalah skenario-nya Tuhan. Seperti halnya di mana skenario penebusan di kayu salib itu ya. Iblis itu sebenarnya tahu tidak tahu gitu ya. Tapi dengan tangannya sendiri membuat Tuhan itu tergantung di kayu salib. Tapi justru karena itu terjadilah penebusan bagi manusia. Nah, begitu juga dengan akhir zaman ini akan menjurus ke sana semua. Ada satu plot, ada satu desain, ada satu yang skenario yang Tuhan buat yang seperti itu. Dan dikatakan bahwa sekarang kedurhakaan itu telah mulai bekerja ya. Kedurhakaan. Jadi di pekerjaan antikris itu sudah terjadi ya, sudah mulai bekerja. Dan sangat terasa sekali bagi kita hari-hari ini ya. Sangat terasa sekali, mulai dari pekerjaan iblis tentang pandemi ini ya, tentang peperangan kerusuhan. Kalau kita nonton TV itu di mana Rusia itu menggerakkan semua peralatan perangnya ya, di Belarus itu mengerikan itu ya. Dia akan sebagai pemantik perang dunia ketiga. Tapi sebetulnya saya mengatakan bahwa skenario Tuhan itu tidak akan sampai terjadi seperti itu sebelum Tuhan tentukan semua ya. Itu semua skenario-nya Tuhan itu. Semua itu ada di tangan Tuhan. Betapapun mungkin semua nuklirnya Rusia ditempatkan di sana, itu belum akan pecah perang dunia ketiga. Sebelum semua terjadi, sebelum kita semua melakukan pekerjaan Tuhan ya. Karena masih ada yang menahan dia ya. Kalau yang menahan itu disingkirkan, ayat yang ke-7 ya. Kalau kita ini yang menahan dia itu ya kita kan, gereja Tuhan. Kita ini akan disingkirkan. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa tidak benar bahwa kita akan memasuki masa 3,5 tahun. Tidak benar. Ya. Di mana kita akan diangkat Tuhan. Rapture itu akan terjadi antara munculnya antikris, tapi antikris itu belum dilantik, tetapi kita akan diangkat. Ya. Kita akan rapture ya. Karena kita ini akan disingkirkan. Kalau yang menahan itu disingkirkan, ayat yang ke-8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ya. Pendurhaka itu baru akan menyatakan dirinya. Nah, kalau dia sudah menyatakan dirinya, itulah masa dia dilantik. Ya. Masa dia dilantik itu terjadi di Matius pasal 24 ayat 15. Dia berdiri di bait suci. Itu pelantikannya.
Setelah dia sudah dilantik, barulah dia duduk ya dalam kepemerintahan, dia memimpin dunia ini. Tetapi setelah masanya habis 3,5 tahun, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, ini keterangan ayat yang ke-9 dan seterusnya itu tentang antikris ini, karena antikris ini adalah pekerjaan iblis, ya, akan dirupai dengan perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Tetapi yang tragisnya, yang inti pada pemberitaan pada pagi hari ini dikatakan bahwa ayat yang ke-10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi di akhir daripada masa pengangkatan itu, sebelum masa 3,5 tahun masa antikris itu, akan terjadi 2 gereja, ya, tipe gereja. Ada 2 tipe gereja, ya, tipe Philadelphia dan Laodikia. Ada tipe kambing sama tipe domba, ya. Ada gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya, itu ada perumpamaan seperti itu. Akan terjadi 2. Dan yang kita yang termasuk tipe yang bijaksana itu, atau termasuk domba-domba itu akan masuk dalam pengangkatan. Kita akan diangkat. Tetapi gereja Tuhan yang akan tertinggal itu adalah orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Ini banyak anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen yang katanya Kristen, tetapi mereka tidak mau menerima kebenaran. Mereka tidak mau mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka tidak menghargai keselamatan. Mereka menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan percayakan. Dan mereka tidak mau mengerjakan keselamatan. Itulah orang-orang yang tertinggal, ya. Dan mereka itu akan binasa. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Tuhan, jadi pagi hari ini kita harus betul-betul mengasihi, ya, dikatakan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tergolong kepada gadis-gadis yang bijaksana, atau tergolong kepada domba-domba di sebelah kanannya Tuhan, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang serius, ya, karena skenario Tuhan itu memang seperti itu dalam kehidupan kita ini. Akhir zaman sudah masa yang terakhir. Apa yang saya sampaikan itu sebentar lagi, karena kita sedang menggenapi semua yang dikatakan dalam 2 Tesalonika. Kita ialah yang sebagai pelaku semua, ya, pelaku firman. Dan kita lah yang akan masuk dalam golongan-golongan yang akan diangkat oleh Tuhan. Ya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Mungkin kebenaran yang berikutnya akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang, bagaimana kegerakan yang akan terjadi, karena di dalam Wahyu pasal yang ke-13 itu, Wahyu pasal yang ke-6, maksud Wahyu pasal 6 itu ada tentang kuda, ada 4 kuda, ya. Tapi saya nanti ke depannya akan menjelaskan tentang kuda putih, ya, karena selama ini banyak orang itu sebagai antikris. Tapi sebetulnya itu bukan antikris. Kuda putih itu menggambarkan tentang kegerakan penginjilan, kegerakan akhir zaman, di mana akan terjadi suatu kegerakan ketuangan Roh Kudus. Karena kuda itu sebenarnya berbicara tentang kekuatan, ya, tentang kuasa, tentang kegerakan. Kalau sekarang kita mengenal dengan kekuatan horse, ya, power horse, ya, kekuatan kuda. Kalau diesel itu berapa kekuatannya, gitu kan? Semua itu sudah berbicara tentang kekuatan kuda. Kalau kekuatan tentang dinamo, tentang diesel, itu semua itu gerakan-gerakan itu diukur dengan kekuatan kuda, ya. Nah, itu yang dikatakan Wahyu pasal yang ke-6 itu, nanti yang akan datang akan kita simak baik-baik bersama-sama, kita akan kupas itu, ya. Tapi pada pagi hari ini intinya dalam pemberitaan firman Tuhan bahwa semua ada dalam tangan Tuhan. Skenario Tuhan sudah buat, itu plot tentang cerita itu, dan kemenangan itu pasti di pihak Tuhan, ya. Dan kita jangan sampai tergolong kepada orang-orang yang akan binasa, kepada gadis-gadis yang bodoh, ya,
sebenarnya mereka gadis-gadis yang bodoh itu bukan bodoh, hanya tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mengasihi kebenaran. Ya, mereka mau praktis saja, tidak mau bayar harga, ya, mau ingin enaknya saja. Nah itu orang-orang yang semacam itu. Tapi kita pada hari ini kita bayar harga, kita bangun pagi-pagi, ya, mendengar Tuhan, berdoa bagi orang lain yang bukan hubungan apa dengan kita, tidak ada kepentingan apapun. Kita berdoa buat mereka, ya. Kita berdoa bagi dunia, kita berdoa bagi pemerintah. Nah, itu kita udah bayar harga itu, ya. Dan saya percaya semua Tuhan perhitungkan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan, sudah 39, saya tadi pada menit yang ke-7, berarti sekitar setengah jam. Kita para pagi hari ini. Ya. Oke, Pak Herman, sebelum kita sharing, ada satu pertanyaan dari saudara kita di live YouTube dari Bapak Diha Channel. Terlebih dahulu saya persilakan Pak Herman untuk menanggapi, dan mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang lain boleh merespon kalau sekiranya mungkin punya persepsi atau mungkin pewahyu yang lain tentang hal ini. Pertanyaannya seperti ini. Apakah 2 Tesalonika 2 ayat 4 itu bermakna antikristus tersebut adalah tokoh Kristen atau tokoh agama yang berasal dari instansi di dalam lembaga gereja? Saya silakan Pak Herman terlebih dulu untuk menanggapi pertanyaan. Oh, tentang antikris itu, tokoh itu, yang pasti jadi, ini orang yang ya. Apakah itu tokoh Kristen atau tokoh agama yang berasal dari instansi di dalam gereja? Itu berasal dari orang Yahudi, ya. Jadi itu karisma itu akan muncul dari seorang yang ciri-cirinya dalam 2 Tesalonika itu, pertama dia memiliki kekuatan supranatural, ya, punya kuasa, ya, dia bisa membuat mujizat, mendatangkan api dari langit, dan dia juga orang pintar, ya, dia punya karisma dan dia intelektual. Dan tentunya kalau saudara kita berarti dari keturunan Yahudi, ya. Apakah itu juga digolongkan dari orang di dalam gereja atau mereka ada di luar gereja? Relatif, ya, karena sebetulnya gereja itu yang disebut gereja yang mana? Karena gereja ini kan apa gereja secara organisasi atau gereja secara organisme? Maksudnya yang gereja yang mana? Karena yang akan diangkat. Jadi pengangkatan itu, gereja yang akan ikut pengangkatan bukan organisasi, ya. Tapi yang akan ikut pengangkatan itu gereja yang berbicara tentang organisme atau orang-orang yang ada di dalam gereja organisasi itu, ya. Jadi tidak pandang organisasi mana, dari lembaga mana, ya. Tapi gereja makanya secara umum itu secara organisme atau gereja yang hidup atau anak-anak Tuhan. Jadi kalau dikatakan antikris itu berasal dari gereja yang mana, itu relatif, ya. Tetapi kalau Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan muncul dari antara kita, dia saudara kita, berarti konteksnya adalah dia adalah seseorang dari keturunan Yahudi, ya. Entah dia mungkin dari orang Amerika atau orang Rusia. Karena orang keturunan Yahudi nggak harus dia berasal dari Israel, dia bisa saja dari orang Amerika, bisa saja dari orang Rusia, tapi masih ada garis keturunan Yahudi, gitu. Ya. Oke, Pak Herman. Oke, dipersilakan mungkin Pak Matius punya komentar atau punya pendapat tentang pertanyaan Pak Diha Channel ini tadi. Mungkin dari Pak Q, silakan. Untuk melengkapi tadi supaya pertanyaan ini jelas gitu loh, karena kita dilihat, didengar dan disaksikan bersama. Oke, memang kalau kita bicara tentang akhir zaman, berbicara tentang hal tersebut termasuk antikris, banyak persepsi, banyak tanggapan, banyak yang bilang kira-kira. Untuk menetapkan, saya kira masih banyak yang belum berani menyatakan, walaupun ada yang berani menyatakan ini begini. Untuk saya pribadi, pada saat semuanya sesuai dengan kebenaran, maka kita ada di situ, ya, kita ada di situ. Semua yang sesuai dengan kebenaran, tentunya kebenaran firman Tuhan, ya. Sehingga dengan demikian, kalau kita mau teliti dengan baik, firman Tuhan itu memang dalam, dan semakin kita mengerti, memang semakin kita mewaspadai dan semakin ada rasa bukan takut, ya, tetapi
kita ada rasa untuk lebih mempersiapkan diri. Karena Waspada. memang dengan tanda-tanda ini semua itu memang menjurus ke sana. Kita percaya tidak percaya semuanya menjurus ke sana. Saya terkesan dengan apa yang Pak Herman sampaikan tadi tentang dunia digital sekarang ini berjalan ini kan cepat sekali. Kalau dulu waktu sebelum ada handphone itu sudah ada berita. Jadi nanti akan ada alat begini tanpa strom lagi, lantas tanpa kabel, tapi kita bisa bicara. Dulu saya ingat sebelum tahun 2000-an ya, itu masih mana mungkin itu. Tapi buktinya sekarang semua orang pegang handphone, bahkan semua lapisan. Orang yang rela untuk dia beli pulsa daripada dia untuk beli makanan, gitu ya. Itu sekarang ini orang beli pulsa 25.000 itu kecil. Sementara orang makan 15.000 itu kadang-kadang berat. Orang si persembahan itu 100.000 itu udah besar sekali. Tapi orang membeli kuota itu 100.000 kecil. Tapi orang memberi persembahan sekarang ini kalau kita nilai uang ya dari 100 pecahan 150 20 itu yang terkecil orang memberikan. Uang 2.000 ini yang lebih banyak diselamatkan karena mereka banyak mengisi pundi-pundi di gereja. Dan ini masih terjadi sekarang ini. Khususnya di wilayah-wilayah asli kekristenan. Jadi semua ini terjadi semua. Nah sekarang tinggal persepsi kita masing-masing. Ya, kalau saya mengaminkan kalau firman Tuhan itu semua digenapi. Saya kira itu saja. Oke, terima kasih.